Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di Channel. Selamat sore buat sahabat-sahabat Mugi di Channel dimanapun kalian berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan. Tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oke, di sore ini saya sudah merangkum ya kan 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat Mukidi di masa PKP atau PKPB ini. Jadi sore ini saya akan jawab secara live 10 pertanyaan yang selalunya ditanyakan. Dan di sini saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Mukidi, sahabat yang menonton video ini silahkan ditonton dari nomor 1 sampai nomor 10. Karena siapa tahu nanti di antara 10 tersebut ada satu pertanyaan yang sahabat mau tanyakan. Jadi dengan secara otomatis sahabat sudah tidak perlu bertanya lagi dan di situ nanti akan paham, ya kan? Oke, kita mulai di nomor 1, ya kan? Di pertanyaan yang nomor 1. Apakah TKI yang sudah ilegal bertahun-tahun di sini, ya kan, diperbolehkan balik? Itu pertanyaan yang nomor 1. Sebetulnya untuk hal ini, ya kan, boleh, tiada masalah dengan catatan SPLP yang hidup ataupun paspor yang hidup, karena pada saat ini kedutaan atau KJRI tidak melayani pembuatan SPLP dikarenakan Malaysia masih ada peraturan PKPB, dan disitu pun untuk sahabat yang akan renew paspor, sambung paspor harus melalui daftar antrian online. Jadi untuk sahabat yang mau balik dalam keadaan ilegal di sini sudah bertahun-tahun bisa, ya kan? Tadi saya sudah sebutkan, yang penting ada paspor masih hidup, SPLP masih hidup, dan bayar kompon di immigration dengan persyaratan paspor masih hidup, SPLP masih hidup, tiket dan uang kompon. Dan itu uang komponnya itu tergantung pada kesalahan masing-masing, ya kan? Di sebelum ini saya sudah pernah posting di community saya untuk kadar kompon yang harga-harganya sudah saya pernah posting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah TKI ilegal diperbolehkan memohon paspor di KBRI atau KJRI? Oke, sebetulnya ini sudah lama, ya kan? Untuk sahabat-sahabat TKI yang ilegal, memang kedutaan KBRI atau KJRI memang tidak memberi paspor, ya kan? Bagi untuk kawan TKI hanya diperbolehkan memohon SPLP. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 3, ya kan? Kapan proses SPLP di KBRI atau KJRI dibuka, ya kan? Untuk ini kapan itu sahabat-sahabat mesti kena tunggu pengumuman resmi dari KBRI, ya kan? Karena pada saat ini KBRI, KJRI hanya fokus kepada sahabat-sahabat yang akan renew paspor untuk sahabat-sahabat yang ada dokumen. Jadi untuk kawan-kawan TKI yang kosong, yang ilegal dan ada rencana balik, tunggu dulu, ya kan, sabar. Nanti mungkin setelah PKPB, apabila ada sudah pengumuman dari KBRI sudah membuka layanan pembuatan SPLP, sahabat-sahabat bisa terus membuat SPLP. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 4. Apakah yang harus dilakukan bagi TKI pemegang PLKS, dalam artian di sini sudah mati dalam masa PKP atau PKPB, ya kan, dan mau balik dalam keadaan permit sudah mati, ya kan? Jadi untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya memegang permit kerja mau balik terkendala dengan adanya PKPB, dari awal di situ sudah diumumkan, ya kan, disebutkan oleh immigration di media-media itu, di siaran-siaran pers itu, untuk sahabat yang pemegang PLKS memang harus memohon spesial pas, tidak seperti peraturan yang digunakan pakai untuk TKI yang masuk ke sini secara melancong, ya kan? Karena sebelumnya untuk kawan-kawan TKI yang masuk mulai dari 1 Januari 2020 diperbolehkan balik tanpa sebarang pas, maksudnya tidak perlu mengurus apa-apa, hanya ada tiket bisa terus balik. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 5. Apakah TKI yang balik dalam masa PSBB diharuskan membawa surat jalan dari KBRI atau surat COVID, ya kan? Di sini pun banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya tentang itu. Untuk surat jalan ini, ya kan, itu nanti yang bertanya, ya kan, karena
surat jalan ini yang telah mengeluarkan arahan adalah pemerintah Indonesia. Jadi di situ saya sudah pernah buatkan tutorial gratis, jadi kalau boleh silahkan buat demi kebaikan sahabat-sahabat. Untuk yang tes COVID, ya kan, tes COVID sebelumnya pun saya sudah pernah bahas bahwa masa berlaku tes yaitu 7 hari dari surat itu dikeluarkan. Jadi kalau sebelum ini sahabat sudah pernah tes, ya kan, jadi kalau mau balik silahkan balik, nanti di Indonesia akan dilakukan tes sekali lagi. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 6, ya kan. Apakah boleh TKI memohon surat lintas negeri ke Balai Polis dengan tujuan sambung paspor atau medikal? Oke, di sini saya jelaskan kepada sahabat-sahabat TKI. Untuk yang mau melintas negeri, misal sahabat sekarang posisi ada di Pahang dan mau sambung paspor di kedutaan KBRI Kuala Lumpur, di situ dalam artian sudah melintasi negeri, jadi dari negeri Pahang ke wilayah persekutuan atau Selangor. Jadi di situ sahabat mesti harus mendapatkan surat kelulusan dari Balai Polis. Nanti sahabat datang ke Balai Polis dengan menulis, nanti untuk itu nanti akan saya share bagaimana caranya, formatnya bagaimana. Yang penting intinya di sini untuk sahabat yang memang ada kepentingan dalam masa PKPB untuk medikal misalnya, untuk sambung paspor misalnya, silahkan memohon ke Balai Polis karena hal ini termasuk penting, ya kan. Jadi di situ nanti pihak polis akan menanyakan tujuan kamu apa, kamu tinggal di mana, dan kapan kembalinya ke tempat tersebut. Insya Allah akan dipermudahkan karena semua itu tergantung kita sendiri. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 7, ya kan. Untuk yang sambung paspor ini apakah harus online? Memang dari awal, ya kan, kedutaan atau KJRI itu sudah mengumumkan bahwa di saat PKPB KBRI membuka layanan paspor, tapi dengan satu syarat yaitu harus mengambil antrian online. Karena apa? KBRI sendiri juga mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia bahwa di situ ada apa itu jaga jarak, ya kan. Jadi di tempat tersebut agar tidak ramai orang dan mengantisipasi longgokan orang beramai-ramai. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 8, ya kan. Di sini ini kawan-kawan TKI yang sebelum ini sudah cuti, sebelum pelaksanaan PKP lagi, dia sudah terlanjur balik Indonesia. Jadi untuk kawan-kawan ini dia tanyanya seperti ini: bolehkah masuk TKI yang sebelum ini sudah cuti di Indonesia dan akan masuk di saat-saat ini? Untuk saat ini, ya kan, maksudnya kawan-kawan TKI yang akan masuk itu belum diperbolehkan, ya kan, karena sahabat kebanyakannya masih menggunakan visa PLKS, ya kan, permit. Jadi di situ untuk start 1 Juni nanti diperbolehkan, tapi itu untuk yang selain TKI. Untuk keterangan itu atau penjelasan itu silakan rujuk di video saya yang sebelumnya. Oke, dilanjut ke pertanyaan yang nomor 9. Ini khusus sahabat-sahabat TKI yang kosong, ya kan. Di situ banyak sekali mungkin, ya kan, dengan adanya PKPB banyak proyek-proyek yang tak jalan. Jadi banyak sekali kawan-kawan TKI yang kosong tanya mau balik. Oke, TKI yang kosong apa bisa bayar kompon saat ini dan apa syaratnya, ya kan. Untuk saat ini bisa, silahkan, tiada masalah, dengan catatan ada paspor yang masih hidup, ya kan, SPLP masih hidup, dan nanti apabila mau datang ke pejabat JIM untuk membayar kompon, di situ harus melakukan ambil apa itu temu janji online, ya kan, karena sebelum ini Immigration pun juga mempunyai inisiatif untuk mengantisipasi datangnya orang beramai-ramai, jadi membuat sistem baru yaitu harus melakukan temu janji. Oke, dan syaratnya bisa lihat di video saya yang akan datang, nanti saya akan coba jelaskan. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 10, ya kan. Syarat apa saja yang dibutuhkan untuk proses SPLP bagi TKI kosong? Ini termasuk juga dari
pertanyaan yang nomor 9 tadi, karena untuk TKI yang kosong, tidak ada paspor yang masih hidup, maksudnya paspornya sudah mati, belum buat SPLP, memang untuk saat ini KBRI belum melayani SPLP. Apabila nanti KBRI sudah buka, sahabat-sahabat bisa memohon SPLP di KBRI atau KJRI. Dan di situ persyaratannya, fotokopi paspor halaman depan sudah mati atau hidup tidak ada masalah, KTP mati atau hidup pun tidak ada masalah, kartu keluarga itu yang jadi persyaratan. Tapi untuk yang sebelum ini, kalau di KBRI Kuala Lumpur hanya membutuhkan fotokopi paspor halaman depan mati atau hidup. Dan untuk yang menggunakan syarat selain itu, biasanya ya kan, karena dari sebelum ini di masa Back for Good kemarin, KBRI meminta 2 persyaratan, misalnya KTP dengan KK, karena di situ untuk memverifikasi data. Oke, terima kasih. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya kan bisa diterima oleh sahabat-sahabat. Apabila ada pertanyaan yang lain, bisa komen di bawah, tapi harap bersabar karena saya pun juga ada aktivitas, bukan hanya kontrol komen 24 jam. Dan apabila pertanyaan itu penting, bisa masuk di Instagram saya. Terus saja, nanti insya Allah saya akan jawab lebih cepat. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan TKI. Saya ucapkan selamat hari libur, selamat beristirahat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses, bye-bye.